pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat serta kurnia-Nya kita jauh-jauh dari Padang Pariaman dari 17 kecamatan datang ke lokasi ini di Hotel Basco Kota Padang. Kemudian selawat beriringan salam tidak lupa pula kita hadiahkan pada pucuk pimpinan umat manusia yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Bawaslu Padang Pariaman, Pak Ketua, Bapak Korbit, Bung Kasep, seluruh 17 kecamatan se-Kabupaten Padang Pariaman yang telah hadir, dan sama-sama kita muliakan Bapak pemateri yang telah hadir bersama kita untuk memberikan sebuah ilmu pengetahuan untuk kita semua sebagai penyelenggara di Bawaslu Padang Pariaman. Baik Bapak Ibu semua, izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri kita, walaupun sebenarnya sudah dikenal di khalayak umum, namun perlu juga kita bacakan kembali. Nama beliau adalah Khairul Fahmi, alamatnya di Padang, tempat tanggal lahir di Candung tahun 81, nomor handphone silakan jika ingin mencatat 08 11 66 81 881. Pendidikan terakhir program Doktor Ilmu Hukum UGM, S1 S2 Fakultas Hukum UNAN. Pekerjaan dan jabatan sekarang Wakil Dekan Bang ya? Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum UNAN dan anggota TPD DKPP RI Subang. Nah, nanti siapa yang bermasalah penyelenggara nih Bang Fahmi ini nanti yang menyintangkannya. Baik Bapak Ibu semua, izinkan kami juga Bang Fahmi memperkenalkan bahwasanya undangan sekarang ini itu internal semua, yaitu unsur dari Panwascam 5 orang per kecamatan dikali 17. Nah, sengaja kita kumpulkan di Padang, mudah-mudahan dari proses diskusi nanti kita mendapatkan pengetahuan baru dan bisa kita aplikasikan pada saat tahapan kampanye yang nantinya ada potensi sengketa antar peserta. Nah, untuk itu langsung saja kepada Pak Fahmi kita persilahkan menyampaikan materi. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur sama-sama kita persembahkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada siang hari ini kita masih dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Bawaslu Padang Pariaman, Bu Kasek, Bapak Ibu Sekretariat, Bapak Ibu anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Padang Pariaman. Pertama saya mengucapkan terima kasih sudah mengundang saya ke forum ini dan bertemu dengan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan di jam yang ngantuk nih, ngantuk, tapi kalau penyelenggara itu jam-jam singko kan ada ngantuk ada. Yang biasa jam singko jam ngantuk, tapi mudah-mudahan nanti nggak ngantuk karena udah terbiasa kerja 24 jam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ada yang kurang tadi perkenalannya. Ambogos mendorong piamannya. Istri saya orang Kaitanam, di kampungnya di Cangguan, kemudian istrinya orang Kaitanam. Nama yang Kaitanam sudah Pak? Dua kali sebalik Kaitanam. Ya. Jadi karena kalau di acara di Kabupaten Padang Pariaman itu perlu disampaikan bahwa kita semua orang Jaman, dia jale, ada silsilah, ada hubungan. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan nanti materi ini bisa memancing untuk kita berdiskusi lebih jauh berkaitan dengan yang diminta ke saya itu adalah untuk berbicara tentang acara cepat dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu di tahun 2024 nanti. Fokus kita nanti akan membahas tentang apa yang ada di Perbawaslu nomor 9 ya, nomor 9 tahun 2022 tentang penyelesaian sengketa proses pemilu. Mudah-mudahan Bapak Ibu pegang itu. Boleh kalau mungkin ada yang cetaknya atau ada yang di handphonenya silakan. Nanti supaya agak lebih enak jalankan tugas berkenaan dengan penyelesaian sengketa acara cepat ini. Kalau ada yang kurang-kurang jelas nanti kalau ada norma dalam
dalam apa? Dalam bab yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa antar peserta ya, itu silakan kita diskusikan di forum ini. Itu kira-kira, dan saya berusaha untuk berbicara tidak terlalu panjang. Nanti awak bisa diskusi lebih jauh berkaitan dengan acara cepat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin memulai presentasi ini dari ini. Kenapa harus ada mekanisme penyelesaian sengketa sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam pemilu. Ini kira-kira tujuannya. Ada setidaknya 4 tujuan. Ya. Pertama itu melindungi dan menjaga kesetaraan hak pilih warga negara. Kedua, menjaga fairness atau keadilan penyelenggaraan pemilu. Ketiga, menjaga profesionalitas penyelenggaraan pemilu. Keempat, memberikan kepastian dan jaminan legitimasi proses dan hasil pemilu. Ya. Dalam setiap kontestasi Bapak Ibu sekalian, fitrah manusia itu kan dibagi dua ya. Ada yang orang itu cenderung melakukan sesuatu itu mengikuti nuraninya, baik lurus-lurusnya kerajaan. Baik dalam kontestasi pemilu, dalam hal apapun yang dia kerjakan, dia akan selalu mengambil posisi baiko yang ihdinas siratal mustaqim, jalan lurus, jalan yang sesuai dengan aturan-aturan kalau perspektif pelanggaran pemilu kita. Tapi Bapak Ibu, ada juga orang itu yang memang sukanya itu tidak mau yang lurus-lurus, nyo-nyo berkelok-kelok atau jalan pinteh. Kalau jalan lurus itu kan lambat sampai, kalau jalan pinteh capek, tujuan bisa tercapai, ya. Karena ada orang yang kecenderungannya itu mau cepat asal jadi supaya menang, ada orang yang patuh, mau fair dan segala macam. Karena itulah kontestasi itu, ya apalagi dalam kontestasi, orang kalau kontestasi itu sama aja main bola itu, karena ada aja yang didului. Orang nonton mungkin Vietnam lawan timnas Indonesia kan, Bapak Ibu. Panehnya awak menonton pemain bola Indonesia aku di palitu asal orang Vietnam. Nggak tahu ya sih itu. Artinya sebuah pertandingan itu orang akan mungkin saja ada yang menghalalkan segala cara. Apalagi pemilu Bapak Ibu sekalian, kekuasaan gerambiah, ya kan? Alika mungkin orang lurus saya, tapi bukan bermakna semuanya curang, tidak. Tapi selalu dalam kontestasi itu ada orang yang berpikirnya ingin kontestasi fair, ada yang kontestasi itu yang penting menang, Pak Carola, nah, kan kayak gitu. Oleh karena itulah salah satu skema yang disiapkan dalam kontestasi pemilu itu adalah produk hukum kita menyediakan yang namanya prosedur penyelesaian masalah hukum. Salah satu masalah hukum yang mungkin terjadi dalam pemilu adalah sengketa. Sengketa itu tidak, kalau kategori sengketa dia tidak pidana ya, dan bukan juga masuk kategori pelanggaran etik, pelanggaran pemilu. Sengketa itu kenapa harus disediakan? Karena kalau tidak disediakan Bapak Ibu sekalian, Pak cara menjamin kepastian hukum pemilu, Pak menjaga fairness pelanggaran pemilu, gimana melindungi hak warga negara yang itu dilanggar dalam proses pemilu? Ya caranya mesti ada mekanisme yang seperti ini. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ini penting ditekankan di awal karena Bapak Ibu di tingkat panwas kecamatan pun diberi wewenang walaupun sifat itu mandatori ya, mandat, bukan atribusi tapi mandat dari Bawaslu Kabupaten Kota untuk menyelesaikan sengketa yang sifatnya sengketa antar peserta. Jadi Bapak Ibu di tingkat kecamatan itu sesuai Perpres Bawaslu nomor 9 itu juga nanti akan mendapatkan wewenang yang bersumber dari mandat. Kalau sumber wewenang itu ada 3 Bapak Ibu sekalian. Ada yang bersifat atributif. Wewenang atributif itu adalah wewenang yang diperoleh oleh satu badan atau pejabat pemerintahan itu langsung dari aturan, dari undang-undang. Ya, contohnya apa? Bawaslu provinsi diberi wewenang untuk mengawasi pelanggaran pemilihan gubernur. Itu di undang-undang. Maka wewenang mengawasi tahapan pemilu gubernur yang dimiliki oleh Bawaslu provinsi itu namanya wewenang yang bersifat atributif. Okay. Ada wewenang itu yang kategorinya adalah delegasi. Kewenangan delegasi itulah kewenangan yang dimiliki oleh satu instansi, satu badan atau pejabat tun. Bapak Ibu ini termasuk pejabat tun ini, pejabat pemerintahan secara umum. Ya. Karena Bapak Ibu melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan. Fungsi pemerintahan itu apa? Melaksanakan pemilu dalam konteks pengawasan. Kalau kewenangan yang bersifat
delegatif itu adalah wewenang yang diperoleh dari atasan pejabat itu atau badan pemerintahan yang posisinya lebih tinggi. Contoh, Bawaslu provinsi mendelegasikan kewenangannya ke kabupaten, ya. Dan tanggung jawab pelaksanaan wewenang yang bersifat delegatif itu ada di orang yang menerima delegasi. Contoh ya, kalau Bapak Ibu menerima kewenangan delegasi dari Bawaslu kabupaten, maka tugas tanggung jawab pelaksanaan wewenang itu ada pada Bapak Ibu. Itu kedua. Yang ketiga ada mandat. Nanti saya akan jelaskan soal mandat. Ini pengantaranya, ya. Kalau mandat itu adalah wewenang yang diperoleh dari atasan, baik berbentuk dari badan ataupun pejabat ke yang lebih rendah, namun tanggung jawab pelaksanaan mandat itu tetap berada pada badan atau pejabat yang memberikan mandat berkaitan dengan kewenangan itu. Dan Bapak Ibu nanti dari di Panwascam ini posisinya adalah di posisi yang ketiga ini, terkait penyelesaian sengketa proses pemilu yang terjadi antar peserta pemilu. Tadi saya konfirmasi ke Pak Naldi, ada pengalaman sengketa antar peserta di Padang Pariaman pemilu lalu? Kabarnya belum ya, antar peserta nih. Ya, kalau sengketa antar peserta dengan penyelenggara itu biasa, ada tuh banyak. Tapi yang antar peserta ini jarang terjadi, ya jarang. Tapi bagian itu adalah bagian wewenang yang berdasarkan Perbawaslu ini akan bisa dimiliki oleh Bapak Ibu berdasarkan mandat dari Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman. Dan itu semua mandat itu nanti yang Bapak Ibu miliki itu untuk tujuan yang tadi itu, untuk tujuan penyelesaian sengketa pemilu. Kalau melompek, tadi, ini tujuan di atas tadi, tujuan penyelesaian. Ini tujuannya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu melaksanakan wewenang itu jangan lupa ada tujuannya. Ini tujuannya. Begitu sampai berpikir Bapak Ibu, alah, amodekonya, kamu sengketa lo kok. Yang penting semua urusan ataupun problem hukum yang terjadi, yang bentuknya itu nanti sengketa antar peserta, selesaikan Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai ada yang masih ada aja yang tidak puing di hatinya kan, berkaitan dengan sengketa sehingga mungkin menyebabkan dia tidak puas. Selesaikan melalui mekanisme itu, dan Bapak Ibu juga nanti akan punya kewenangan untuk memutus kalau itu bisa tidak selesai di level penyelesaian di mediasi ataupun di proses musyawarah. Bapak Ibu yang saya hormati, lanjut secara umum ini sudah pengetahuan, ini kan sudah pengalaman sebelumnya. Kalau Bapak Ibu yang sudah pengalaman sebelumnya mungkin ini sudah tahu ya, ada dua lingkup sengketa proses pemilu itu, ada sengketa antar peserta, ada sengketa antara peserta dengan penyelenggara. Ini bagi Bapak Ibu yang baru. Kalau yang lama, besok dia kaji-kaji. Kalau ulang-ulangnya seketik dia lancar kaji dan ulang kan. Kalau antar peserta terjadi karena hak peserta pemilu dirugikan secara langsung oleh tindakan peserta pemilu lain pada tahapan proses. Mana tuh Pak, tuanya aja. Ya kan kalau ya sederhananya Pak, bisa saja terjadi sengketa itu. Saya ulang ya, sengketa itu bukan pidana. Mungkin saja terjadi gesekan antar peserta tapi pidana. Contoh ya, kamu bandingkan tuh Bapak Ibu sekalian, bahwa memisahkan ma yang pidana, ma yang itu sengketa. Pasti di setiap kabupaten itu diatur tempat di mana APK dipasang. Ada tentuan tuh di mana mulia di Maindah kan. Di zona tuh kalau banyak peserta tuh berapa ya. Ada aja yang tim kampanye kok mencari taga alat peraga orang, pandai saya, turunan cabi atau pidana tuh. Kalau itu bentuknya. Tapi ada aja nggak punya nggak cabi aja. Dia nampaknya lawan kok kalau kampanye sih kok bisa pilih aja kok ya kan. Awak kerajonnya sih. Nah misalkan ini posisi tempat masa APK. Anak kawan punya pasang agak kaki dah kan. Aku untuk mengerjakan kawan pun hanya papangan APK tu lah, hanya pasang dulu muka terus itu tweet ke Pak Saronya lah, nampak itu beda kawanan lebih awal memasang kan, ya kan? Orang yang merasa dirugikan itu karena perilaku si tim kampanye baru, kau pasang lo APK tapi agak manut tweet dari APK yang lah lebih awal dipasang misalkan. Apakah itu mungkin ada sengketa? Mungkin.
Kenapa? Kalau si A yang memasang pertama, lalu si B datang memasang APK pula dengan menutup APK-nya si A tanpa merusak. Dia nak merusak, nak nyucapui kan? Ada kasus bapak ibu nyucapui APK itu atau nak rusak dah, nyucapui lah lo, nyerataan, dia pasang APK-nya di situ. Ada kasus tuh, nah, itu bisa pidana. Itu sudah masuk kategori merusak. Ya, tapi kalau yang bisa disengketa contoh tadi itu, dia tidak merusak APK, tapi dia pasang APK itu mungkin menutupi APK-nya si A tadi itu. Si B ini datang yang pasang APK, nyututui APK-nya siapa tuh. Nyututui maksudnya tuh jaraknya semeter, tapi kalau cari dari jalan tidak nampak yang punya si A, atau mungkin nampak seperempik selain. Awal nampak mukonya, kini kan yang nampaknya. Nah, kira-kira begitu. Lalu si A itu masalah dirugikan. Gimana cara dia mengatasinya? Kalau dicapuinya APK si B, itu pidana juga. Walaupun dia marah, ikut apa kerja si B kok, ikut nggak betul kerja pajangan itu, ya kan? Dicapui, pidana, karena dia merusak. Oleh karena itu dia pasti akan melakukan satu upaya untuk membela haknya yang dirugikan oleh si A, dan mungkin yang seperti ini mungkin akan terjadi dan masuk ke Bawaslu dalam konteks sengketa. Apa bentuk tindakannya itu? Dia pasang APK menutupi APK-nya si A marah, dia ngadu ke Bawaslu, dia tempuh upaya penyelesaian sengketa. Ini yang salah satu contoh sengketa yang mungkin terjadi antar peserta pemilu, yang mungkin bapak ibu yang akan nanti melakukannya kalau itu terjadi. Ya, ada yang maju sengketa? Ya, tidak mengajukan tapi rame-rame kan? Selesai di lapangan. Hanya selesai, dia itu tidak apa-apa. Jadi bapak ibu kan menyelesaikan sengketa cepat itu di hari yang sama. Jadi kalau dapat sengketa kok jangan lama-lama. Kalau dapat selesai dari itu jo, selesai ya. Soalnya kalau makin lama sengketa itu, yuk macam-macam tuh. Pak Ika si A, tak pernah ikut. Mohon maaf nih kalau orang hukum, sebelum orang hukum banyak pernah itu. Mau Pak ikut gugat, macam-macam kan. Nanti masuk ini dan semuanya. Oleh karena itu, kalau sengketa itu semakin cepat diselesaikan semakin baik, akan mengurangi potensi masalah makin membesar. Di sini butuh yang namanya responsif ya, bapak ibu harus cepat ya, cepat tanggap dalam konteks penanganan sengketa yang seperti itu. Ini contoh. Yang kedua, sengketa antar peserta. Itu sengketa terjadi karena hak peserta pemilu dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten kota akibat keputusan KPU, KPU provinsi ataupun kabupaten kota berbentuknya bisa SK atau berita acara. Ini adalah sengketa proses yang terjadi akibat adanya keputusan keputusan KPU, yaitu mungkin nih udah sering lah ya, kayak keputusan KPU tentang nanti ya penetapan calon anggota legislatif, keputusan KPU tentang calon kepala daerah, keputusan KPU tentang apa aja yang itu berdampak terhadap kepentingan hukum peserta ataupun pemilih bisa. Nah ini dasar hukumnya ada di Undang-Undang Pemilu, ada Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu. Kita hari ini yang selanjutnya akan saya bicarakan, kita hanya fokus ke nomor 1. Nomor 2 tidak kita bicarakan di forum ini. Tapi kalau bapak ibu-ibu nanya ya boleh, nanti kita diskusi kalau ada. Tapi akan lebih baik kita fokus ke nomor 1 ini nanti. Ya biar kita agak lebih mendalam. Kalau di Perbawaslu, di peraturan Bawaslu itu bapak ibu baca di bab 2-nya, di bab 2 Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 itu pasal 4, pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 terakhir ya. Jadi dari pasal 4 sampai pasal 13 itulah ketentuan dalam Perbawaslu 9 tahun 2022 yang mengatur tentang bagaimana menyelesaikan sengketa antar peserta yang terjadi dalam pemilu. Itu silakan nanti dibaca bapak ibu secara lebih detail dan bagaimana cara dan seterusnya ada di situ. Baik, kita lanjutkan. Ini siapa aja subjek yang terlibat dalam sengketa ini? Ya, seperti yang tadi sudah saya gambarkan. Bisa yang terlibat itu pemohonnya adalah peserta pemilu dan dia dapat diwakili tim kampanye atau pelaksana kampanye yang terdaftar di KPU, KPU provinsi ataupun KPU kabupaten kota. Dan termohonnya adalah peserta pemilu lain. Silakan Pak Beni. Nah, sini Pak Beni duduk.
Baik, selanjutnya subjek yang terlibat ya, ada pemohon, ada termohon, dan pasti karena ini sengketa antar peserta maka subjeknya adalah peserta yang itu diwakili oleh tim kampanye atau boleh langsung oleh partai politiknya atau pengurus partai politik kalau itu berkaitan dengan kalau dia mau langsung, kalau tidak dia diwakili oleh tim kampanye ataupun pasangan kampanye. Ini soal wewenang ya. Ini tadi yang sekilas tadi sudah saya singgung. Wewenang penyelesaian sengketa di slide berikutnya. Kalau merujuk ke undang-undang dan juga Perbawaslu nomor 9 itu ada tiga tingkatan ya yang diberi wewenang dalam menyelesaikan sengketa antar peserta itu. Ada Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota. Itu diberi wewenang. Itu Bapak Ibu boleh baca ada di undang-undang maupun di Perbawaslu berkaitan dengan sengketa antar peserta itu di pasal di pasal 5. Di situ dikatakan Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota menyelesaikan sengketa antar peserta pemilu di tempat terjadinya sengketa proses pemilu pada hari yang sama pada saat permohonan disampaikan. Nah, itu namanya wewenang yang bersifat atributif. Jadi wewenang Bawaslu provinsi. Jadi baik, jadi Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota itu memiliki wewenang yang bersifat atributif dalam konteks penyelesaian sengketa antar peserta. Oke, di sini lalu bagaimana di pasal berikutnya di pasal 5 ayat 2 itu atau di situ di slide itu dikatakan bahwa Bawaslu kabupaten kota itu dapat memberikan mandat kepada Panwaslu kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antar peserta di wilayahnya. Jadi bisa. Ini yang saya maksud tadi itu mandat. Karena itu Bapak Ibu di tingkat kecamatan juga akan mungkin memiliki wewenang penyelesaian sengketa itu asalkan dapat mandat. Kalau tidak ada mandat apa ya bisa, namanya mandat. Dan dari segi bentuknya apa aja nanti bisa kita bahas lebih jauh. Panwaslu kecamatan melaksanakan penyelesaian sengketa antar peserta berdasarkan mandat yang ditetapkan dengan keputusan. Nah, jadi bentuk hukum pemberian mandat itu adalah keputusan. Itu ada di pasal 5 ayat 3. Mandat semaksud ayat 2 ditetapkan dengan keputusan Bawaslu kabupaten kota melalui rapat pleno setelah berkonsultasi dengan Bawaslu provinsi. Ada konsultasi dengan Bawaslu. Tadi di luar sempat kita ngomong-ngomong ini teknisnya gimana? Ya. Saya membaca ini kalau kita kaitkan dengan pasal 6 bahwa proses penyelesaian sengketa itu dilakukan dengan mekanisme penyelesaian sengketa proses acara cepat ya. Cepat itu kan capek Pak. Bapak Dewa Katu capek ya. Akan lebih pas pelaksanaan norma pasal 5 Perbawaslu ini itu dilakukan dari sekarang atau tidak setidaknya nanti menjelang ini tahapan kampanye memulai, karena potensi itu akan terjadi di situ di tahapan kampanye. Bentuknya apa? Ya pleno KPU Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman lah ya. Pleno, lalu setelah itu bikin keputusan pleno tentang mandat penyelesaian sengketa antar peserta dengan acara cepat kepada Panwaslu kecamatan Kabupaten Padang Pariaman. Asabu ini mau cek Panwaslu Mase. Jadi mandat itu tidak diberikan ke orang ya, tapi di mandat itu diberikan ke institusi. Jadi bahasanya Bawaslu Kabupaten memberikan mandat kepada Panwas kecamatan sebagai terlebih untuk melaksanakan penyelesaian sengketa antar peserta dengan menggunakan acara cepat dengan ketentuan setiap hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan itu dikonsultasikan dengan Bawaslu Kabupaten. Itu apa gunanya baku kini Pak? Besok baru cari penyelesaian di hari yang sama. Aku beliau di kecamatan Pak. Atau jadi masalah itu. Atau lapor lo, Pak Anton, ikut terjadi Pak kasus itu Pak. Caranya Pak, kami selesai Pak, kan kayak gitu. Kapan kerja itu selesai? Nampak Anton pun serah cara lo, tapi kalau ya di rejectnya tuh Anton. Saya lagi sedang mengisi acara, ya Pak. Kan repot. Oleh karena itu akan lebih baik kalau saran saya kepada Bapak Ibu sekalian, terutama ke Bapak Ibu di Bawaslu Kabupaten, mandat itu langsung diberikan dalam bentuk SK, dan itu menjadi
kekuatan Bapak Ibu untuk melaksanakan tugas itu di Panwaslu kecamatan kalau terjadi sengketa antar peserta. Tapi catatannya, karena wewenang mandat itu tanggung jawab ada di Bawaslu kabupaten, apa Pak Ibu nggak bisa lapor. Kalau ada sengketa itu lapor sampai gini, kok melapor kan bisa mah. Melapor itu bisa dengan via telepon bisa aja, via email bisa aja, ya bisa. Kalau enggak apa-apa, taruh saya menyarankan Bapak Ibu kalau ada terjadi sengketa, selalulah berkonsultasi dengan Bawaslu di tingkat kabupaten. Karena Bapak Ibu, kalau kasusnya itu agak cukup serius, tentu mungkin tidak akan ada jalan keluar antar dua pihak itu. Yang akan memutus akhir itu Bapak Ibu di tingkat Panwascam, ambil keputusan. Tapi apa yang akan Bapak Ibu putuskan itu mesti berkonsultasi, dan sampai keputusan seorang. Nah, itu risikonya kalau wewenang itu bersumber dari mandat. Dia tidak bisa lepas dari orang yang memberi mandat. Ya, itu kalau saya lebih cenderung menyarankan dalam konteks seperti itu, Bawaslu kabupaten segera bikin rapat pleno, konsultasi dulu dengan provinsi, rapat pleno, keluarkan SK pemberian mandat karena memang sudah ada dasar hukumnya di sini di Bawaslu ini. Kalau bentuknya kan tidak diatur, tidak perlu harus ada form, tidak mesti menunggu itu, bisa dengan form SK biasa kan. Bawaslu itu kan punya tata naskah dinas. Ada Perbawaslu nomor berapa tuh 13 2020 tentang tata naskah dinas Bawaslu. Ikuti aja itu, selesai. Kecuali kalau di sini diatur formnya ikuti yang ini, tapi kalau tidak ada ikuti tata naskah dinas yang dimiliki oleh Bawaslu. Nah, itulah mandat. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya saya ulas sedikit mandat. Tadi sudah saya singgung di awal ya. Ini mandat. Apa itu mandat? Bapak Ibu boleh baca nanti dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, atau boleh Bapak Ibu catat Undang-Undang nomor 30 tahun 2014. Saya ulangi, Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Ya. Di dalam pasal 1 angka 24-nya dinyatakan mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat ya, tetap berada pada pemberi mandat. Nah, akhirnya mandat. Jadi Bapak Ibu, kewenangan mandat tadi itu tanggung jawab tetap ada di Bawaslu. Badan atau pejabat pemerintahan lebih tinggi itu maksudnya kalau kita pakai dalam konteks yang tadi itulah Bawaslu kabupaten. Ya. Badan atau pejabat pemerintahan lebih rendah itu maksudnya adalah Panwaslu kecamatan. Ya. Aku mungkin adalah Bapak katanya, "Baru awak ke pejabat pemerintahan loh." Batu, awak kan Bawaslu, kan bukan pemerintah. Ini bahasanya pemerintahan Bapak Ibu sekalian. Pemerintahan itu maknanya lebih, konsep pemerintah itu lebih luas. Kalau pemerintah, ya pemerintah eksekutif. Tapi kalau pemerintahan, semua urusan kenegaraan itu namanya urusan pemerintahan. Secara umum, gitu, ya. Lalu apa bedanya Bawaslu? Bawaslu itu dalam konsep, dalam teori lembaga negara itu dikenal dengan teori dengan Komisi Negara Independen. Tugas dia itu kalau secara umum dikategorikan sebagai bagian dari tugas eksekutif, iya, tapi dia bukan eksekutif. Dia adalah lembaga negara independen yang tugasnya itu mengurus pemilu dalam konteks pengawasannya. Jadi KPU, Bawaslu, DKPP itu kan satu kesatuan penyelenggara pemilu yang dia secara kelembagaan itu bukan bagian dari pemerintah eksekutif yang dipimpin Pak Jokowi itu, tapi dia adalah satu lembaga negara yang bersifat independen. Namun secara umum dia tetap disebut sebagai bagian dari pemerintahan. Bahkan mana pemerintahannya Pak Ibu termasuk juga pengadilan. Karena pengadilan-pengadilan kita itu baik di Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, yang notabene-nya adalah kekuasaan yang mandiri, yang merdeka untuk menegakkan keadilan, tapi dalam konsep pemerintahan dia masuk juga dalam mana itu. Yang mana bagiannya? Bagian-bagian yang berhubungan dengan administrasi, mangke orang, memindahan orang, ya itu fungsi administrasi. Yang merdeka itu ya mak, yang merdeka itu pada saat dia melakukan pemeriksaan kasus tidak boleh intervensi itu. Tapi bagian-bagian administrasi lain itu kan bagian-bagian yang masuk dalam tugas pemerintahan, termasuk misalkan mengawasi eksekusi. Pengadilan itu menyatakan si A dipidana penjara 5 tahun, eksekutornya kan jaksa.
tapi pengawasnya itu ketua pengadilan. Fungsi dia ngawasi itu fungsi pemerintahan juga namanya tuh. Jadi kata pemerintahan itu adalah konsep yang meliputi semua urusan yang berkaitan dengan kenegaraan, baik lingkup eksekutif, legislatif maupun yudikatif yang kita kenal cukup luas. Oleh karena itu, kalau nanti Bapak Ibu baca undang-undang nasional pemerintahan itu, bacalah bagian-bagian itu memang terkait langsung dengan Bapak Ibu. Kalau bisa dibaca, baca serunya. Tapi kalau enggak, baca salah bagian yang terkait dengan mandat. Ya mandatnya. Biar Bapak Ibu enggak gampang. Bapak Ibu selagi kita baca aturannya, selagi kita pahami mana yang wewenang kita, mana yang bukan wewenang kita, insya Allah kita tidak gampang melaksanakan tugas. Ya, baik. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kutip langsung pasal 14-nya di slide berikutnya. Ini mandat. Kalau Bapak Ibu sudah bisa download, silakan di HP-nya bisa dibuka. Ini pasal 14 saya ambil penuh dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 itu. Kita satu-satu kita coba. Mandat, badan atau pejabat pemerintahan memperoleh mandat apabila ditugaskan oleh badan atau pejabat pemerintahan di atasnya, yang tadi itu. Yang kedua adalah merupakan pelaksanaan tugas rutin. Jadi kalau tugas rutin itu juga mandat namanya. Yang dua, pejabat yang melaksanakan tugas rutin yang dimaksud di ayat 1 huruf B ini terdiri atas pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat eksekutif yang berhalangan sementara. Contohnya, Bapak Ibu-Ibu kalau di Bawaslu tidak tahu, kan ada PLH kan? Kalau ketua tidak ada tempat, PIJATA ketua kok. Tetap ada ketua Bawaslu kan? Tetap ada kan? Itu namanya PLH tuh. Kalau misalkan administrasi pemerintahan, dia berhalangan sementara melaksanakan tugas hariannya karena dia tugas keluar. Hari tinggalnya pakainya 3 hari ya hari. Dan ketua Bawaslu kan tidak kosong, tetap ada. Oke. Itu yang pertama, itu namanya pelaksana harian. Lalu yang kedua, pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin pejabat eksekutif yang berhalangan tetap. Misalkan Inyo sedang di tengah jabatannya itu ada masalah sehingga dia berhalangan tetap untuk melaksanakan tugasnya. Maka orang menggantikan posisinya itu disebut dengan PLT, pelaksana tugas. Itu ya. Oke. Ayat 3-nya, badan atau pejabat pemerintahan dapat memberikan mandat kepada badan atau pejabat pemerintahan yang berada di bawahnya kecuali tukar lain dalam ketentuan perundangan. Ini dasar hukum bagi Perbawaslu tadi itu boleh mendelegasikan dari Bawaslu Kabupaten ke Panwaslu Kecamatan. Badan atau pejabat pemerintahan yang menerima mandat harus menyebut atas nama badan atau pejabat pemerintahan yang memberikan mandat. Apapun Bapak Ibu yang akan putuskan. Contoh ini putusannya. Pak, caranya besok kan kami menyelesaikan sengketa antar peserta. Rupanya besok itu ada pakar rokok sengketa aku yang mereka tuh tidak mau damai. Atau mediasi kan dibikin juga berita acara mediasinya. Berita acara mediasi ataupun putusan penyelesaian sengketa antar peserta kalau itu terjadi nanti di Padang Pariaman di kecamatan manapun, Bapak Ibu di kecamatan tetap menyebutkan atas nama Bawaslu Kabupaten. Tidak bisa menyebut seorang Panwas, misalkan Panwaslu Kecamatan Bo Kali Sebalik Kai Tanam. Tidak bisa itu orang. Tetap atas nama Panwaslu Kecamatan Duo Kali Sebalik Kai Tanam atas nama Bawaslu Padang Pariaman, kayak gitu. Jadi pelaksanaannya itu memang betul-betul dalam konteks pelaksanaan mandat. Jadi yang dinyatakan di situ adalah rangka mandatnya dari Bawaslu kabupatennya. Badan atau pejabat ayat 5-nya memberikan mandat dapat menggunakan seri wewenang yang telah diberikan melalui mandat kecuali tukar lain dalam ketentuan perundangan. Ini boleh ya Bapak Ibu diberikan sejauh dan Perbawaslu nomor 9 tadi itu. Baik, lalu kalau nanti terjadi Pak, jangan berama Bapak Ibu-Ibu di kecamatan tiba-tiba saya nyambi alih saya di Bawaslu Kabupaten penyelesaian sengketa itu. Bisa kan? Bisa. Tidak perlu komplain. Jangan Mbak Anu Bawaslu Kabupaten Kabupaten dia kawan. Kini dia tarik kembali ya. Kalau berdasarkan ayat 6 ini dalam hal pelaksanaan wewenang berdasarkan mandat menimbulkan ketidakefektifan pelanggaran pemerintahan, katakanlah tidak efektif penyelesaian sengketa nanti di kecamatan itu, badan atau pejabat pemerintahan yang memberikan mandat dapat menarik kembali wewenang yang telah dimandatkan. Nyabut SK itu, SK mandat nyambil alih, bisa. Karena itu tidak bisa ada keberatan dari Bapak Ibu di tingkat kecamatan. Kalau penilaian seperti itu dilakukan di kabupaten dan dia menarik kewenangan itu kembali ke kabupaten, bisa. Atau tarik saya beberapa kecamatan bisa aja. Tergantung bagaimana nanti Bawaslu kabupaten itu menilai pelaksanaan mandat yang diberikannya itu. Baik, itu dan silakan nanti ini dibaca lebih jauh ya di pasal 14 berkaitan dengan mandat yang diberikan itu.
Baik, ini tahapannya. Kita lanjut ke tahapan penyelesaian sengketa antara peserta. Ini ada beberapa ya, saya ringkas saja ya. Ada penerimaan permohonan lisan atau tulisan penyelesaian sengketa yang disampaikan peserta pemilu. Ada formnya nih, di nanti di apa 9 di prestasi ke-9, slide 9 ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menerima laporan kerugian yang dialami oleh peserta pemilu dan itu bersifat sengketa, nggak mesti Bapak Ibu nyuruh tulis Pak, laporan Pak, nggak mesti gitu. Dia boleh menyampaikan secara lisan. Maka tugas Bapak Ibu lah menuangkan itu ke dalam form laporan. Nah gitu. Jadi dua ya. Bapak Ibu bisa, jadi form itu sediakan. Form apa tuh kodenya tuh? Nah, kode formnya ya dua-dua ya. Nomor 22 ya. Nah, itu disiapkan, bisa diisi sendiri ataupun dibantu diisi oleh Bapak Ibu sekalian. Nih. Lalu ada pemeriksaan permohonan. Lalu ada langkah berikutnya mempertemukan melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa. Ya, nah, nanti nggak tahu ada pelatihan mediator? Ada ya, simulasi ya, simulasi mediasi ya. Ya, dulu Pak Ibu mediator kok nyono yang ahli ya, ahli masuk kampung di mana apa itu? Ahli. Iya, tak murah bergerak. Gigi ya. Nah, ahli masuk cat doang ahli. Iya, mas. Nah, jadi mediator itu tidak boleh patah semangat. Pak caranya, orangku bisa berdamai tanpa harus putui. Ayam udah kan, alah nak mau Pak ya lah, sidang kami suruh putui lah. Akan lebih enak putusan itu kalau orang itu berdamai Pak. Bu, lebih enak menyelesaikan masalah, dia bisa menerima. Ya katakanlah, yang tadi contoh ambo calik, ambo lagi tadi kayak masalah peraga ya. Apa merugikan kok, apa nggak boleh, bisa Pak mundur ya, bisa mana keranjang, nah itu kira-kira ya. Tapi saya tidak punya keahlian sebagai mediator resmi ya. Kalau non resmi atau cekak sama biji atau jambo jadi mediator. Tapi yang resmi jadi mediator sengketa proses pemilu belum pernah, karena bukan tugas saya. Lalu kalau seandainya mediasi gagal, musyawarah gagal, baru masuk ke proses memutus sengketa. Memutus ini mesti konsultasi lagi ke Bawaslu Kabupaten. Oke. Baik, ini contoh formnya ya. Lanjut ke waktu penyelesaian berapa nih? Waktunya tuh harus di hari disampaikan atau selama 3 hari dalam hal satu, akses geografi yang sulit dijangkau. Mau jauh akses geografis orang yang di Komentar pun butuh waktu ya. Sinyal. Alat komunikasi sulit dijangkau, geografis sulit, keadaan lain yang menyebabkan Bawaslu tidak dapat menyelesaikan sengketa antar peserta pada hari yang sama. Hal lain kok namanya pintu darurat, keranjang sampah loh. Maksudnya Pak, pokok ada sila keadaan yang menyebabkan Bawaslu tidak dapat menyelesaikan sengketa, boleh menyelesaikan dalam waktu 3 hari. Nah jadi ini agak longgar nih. Makanya kalau bukan karena alasan geografis, bukanlah karena alasan komunikasi sulit ya, dijangkau ya. Tapi mungkin ada kondisi-kondisi yang, ini mohon maaf Bapak Ibu, kadang tugasku kan kadang di hari yang sama tuh butuh buah itu. Itu suatu yang tidak kita duga. Kadang-kadang Bapak Ibu, awak kan memperkirakan semua pekerjaan tuh aku bisa merencanakan dengan baik, ini lengkap kan? Lah hebat merencanakan dari awal, tapi ada hal di luar dugaan kita yang mengganggu proses itu. Lalu kadang-kadang di waktu tertentu numpuk tugas itu, sehingga tak bisa diselesaikan pada hari yang sama. Bisanya selama di klausul tukar. Ada namanya keadaan lain yang menyebabkan Bawaslu tidak dapat menyelesaikan sengketa peserta pada hari yang sama itu. Maka dia boleh sampai waktu maksimal 3 hari. 3 harinya Bapak Ibu. Baik, lanjut. Yang acara cepat itu bagaimana? Ini Bapak Ibu, di pasal 6 itu kan dikatakan ya, pasal 6 Perbawaslu itu bahwa penyelesaian sengketa antara peserta itu dilakukan menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu acara cepat. Nah, cukup itu suka acara cepat. Kira-kira lah gambarannya Pak Ibu. Ambo siko mencontohkan di bawah nih, di jauhnya peradilan cepat, peradilan cepat itu apa aja prakteknya? Permohonan online, e-course, penggunaan video conference.
itu di peradilan cepat. Ya beda kalau peradilan cepat, kok acara cepat itu kalau di nanti saya bandingkan di PT UN ya, PT UN itu seperti apa. Kalau di sini waktunya cuma 3 hari. Oke. Lalu alay, yo permohonan bisa lisan bisa tertulis. Udahlah kalau pannya Pak Ibu menyuruh orang pemaisi Pak Ibu saya tanya kayaknya isi surat. Bikonya tangan. Ya, oke. Dalam hal tidak dapat diselesaikan musyawarah itu diputus oleh Panwascam dengan berkonsultasi dengan Bawaslu. Putusan penyelesaian sengketa bersifat final dibacakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Siapa yang mengarajon di Bawaslu Panwaslu Kecamatan. Salinan putusan disampaikan para pemohon, termohon ditembuskan kepada pengawas pemilu tingkat di atasnya serta diumumkan pada laman resmi Bawaslu. Kalau ada nanti putusan Bapak Ibu, kalau ada pengalaman di Padang Preman, tapi mudah-mudahan enggak. Tapi kalau ada rencana, jadi pembelajaran, pengalaman. Saya Bapak Ibu 2020 lalu itu, waktu itu saya mau nolak sebenarnya, tapi saya dapat ilmu banyak di situ. Saya diajak karena waktunya mepet sekali, kerja saya banyak dan macam-macam. Diajak saya meneliti tentang alternatif penyelesaian masalah hukum pilkada 2020 itu pidana sama pelanggaran administrasi. Saya baca hampir 130 putusan pengadilan negeri pidana se-Indonesia. Jadi saya pelajari semuanya Pak. Iko hakim Pak Alun yang memutus Pak. Ada hakim itu yang aneh-aneh pertimbangannya. Ada yang enggak? Dan saya baca juga puluhan putusan Bawaslu terkait dengan penyelesaian proses sengketa dan pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi itu kan ada juga putusannya. Jadi dari situ Bapak Ibu itu ada di buku bisa di-download bukunya, buku terbitan Bawaslu ya. Itu di buku itu diceritakan bagaimana pengalaman penyelesaian sengketa itu penanganan pelanggar itu dilakukan di buku itu. Dan saya sendiri belajar banyak ya, bagaimana orang menginterpretasikan norma pidana, bagaimana hakim Bawaslu itu menginterpretasikan ketentuan-ketentuan terkait dengan penanganan pelanggaran. Ada di situ semua. Jadi kalau Bapak Ibu mulailah sekarang mendokumentasikan semua hal-hal penting. Kalaupun nanti di kecamatan Bapak Ibu, saya berharap nih Bapak Ibu di tingkat kabupaten, kalau ada sengketa-sengketa yang selesai pun dengan mediasi, sengketa proses itu, tolong dokumentasikan semuanya. Jangan ada arsip itu yang hilang, penting. Ada mungkin satu di Preman, lo terjadi di Kalimantan, lo di Sulawesi, itu sudah jadi modal untuk merumuskan satu kebijakan hukum baru yang lebih efektif. Itu pentingnya. Jadi jangan pernah sepelekan apapun yang Bapak Ibu lakukan dalam konteks pelanggaran pemilu kita. Apalagi yang berkaitan dengan kalau nanti ada kasus-kasus penyelesaian sengketa antar peserta ini. Itu akan menjadi bahan pembelajaran berharga untuk banyak orang. Itu. Lalu berikutnya, ini acara saya bandingkan acara cepat di PT UN. PT UN itu kayak ini, waktunya 14 hari. Kemudian pemeriksaan dilakukan dengan hakim tunggal. Kalau sidang di pengadilan itu hakimnya 3. Tapi kalau acara cepat hakimnya tunggal, waktu 14 harinya. Nah, proses pemeriksaan tidak melalui proses pemeriksaan persiapan, tak dulu pemeriksaan persiapan. Biasanya kalau di PT UN itu ada namanya persiapan Pak. Pemeriksaan persiapan itu Pak, dihadirkan kedua belah pihak, ditanya, ko permohonan ko lamahnya di siko, dari catatan di hakim, belok lah. Nah, itu kira-kira. Tapi kalau cepat nggak ada. Ya, itu perbandingan kalau acara cepat. Tapi kalau Bapak Ibu, waktunya 3 hari cuma. Itu yang maksud dengan acara cepat. Saya sudah cari pelajari lagi, dari mana sih Bawaslu mengambil referensi menggunakan konsep acara cepat di putusan di Perbawaslu nomor 9 ini. Tidak temu. Saya baca di baca tidak ada. Nah, ini sepertinya referensinya adalah ke proses di tata usaha negara dan proses yang ada di Mahkamah Konstitusi dalam konteks penyelesaian sengketa hasil pemilu yang juga menggunakan yang namanya konsep speedy trial atau peradilan cepat dengan waktu yang singkat ya. Namun karena ini sengketa antar peserta, tentunya berharap Bapak Ibu kalau ini mandat dari kabupaten kotanya sudah diberikan, tentunya Bawaslu kabupaten itu akan lebih ringan tugasnya karena sudah dibantu oleh Bapak Ibu di Panwaslu di tingkat kecamatan. Terakhir, ini soal konsultasi dan supervisi atau panjangnya namanya ngantuk Bapak Ibu. Nah itu Bu.
Oke, konsultasi dan supervisi. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, dan Panwascam berkonsultasi secara berjenjang dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa proses. Bapak Ibu jangan segan-segan konsultasi di tingkat kecamatan, konsultasi ke kabupaten. Kabupaten pun baik itu konsultasi lo ke provinsi, ya. Nah, karena itu bahagian dari cara mengupgrade juga, ya. Lalu Bawaslu Provinsi Kabupaten Kota dapat melakukan pendampingan dan supervisi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pemilu secara berjenjang. Jadi kalau Beko Pak Ibu-ibu merasa kesulitan ya dalam melakukan penyelesaian sengketa, Pak, ampun nado menyelesaikan sengketa apa ya? Tolong Pak disupervisi kami kan bisa. Jadi pemberian mandat dari kabupaten ke kecamatan itu tidak menghilangkan fungsi supervisi yang dimiliki oleh kabupaten terhadap kecamatan. Ya, jadi jangan segan-segan kalau Bapak Ibu merasa awak kalau tapan Panwascam nggak seorang lajak punya pengalaman, silakan. Itu yang seru, keterbukaan seperti itu yang penting. Ya, ajar kadang-kadang awak kok mesti pede Bapak Ibu melaksanakan tugas, mesti pede. Tapi kalau kita nggak tahu, lebih baik mencari tahu. Nggak boleh kita menjalankan tugas yang kayak gini nih hanya dengan modal pede saja. Tetap harus dengan pengetahuan yang memadai untuk melaksanakan semua tugas wewenang kita itu. Saya kira itu dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan masih bisa berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengikuti tadi apa yang sudah beliau sampaikan di awal. Materi yang saya miliki itu pada dasarnya di awal hampir secara keseluruhan, dan itu sudah komprehensif disampaikan oleh narasumber kita yang pertama. Saya tidak akan lagi mengulang apa yang sudah beliau sampaikan. Nanti akan terjadi beda persepsi, gitu ya, beda kalimat, beda cara penyampaian, nanti akan berubah lagi kesimpulan, gitu ya. Sementara yang sudah Bapak Ibu hadirin sekalian itu catat, gitu. Maka saya akan lanjutkan pada materi yang sedikit belum tersisir oleh narasumber yang pertama. Jadi karena kami di panel, maka izinkan saya untuk tidak mengulang lagi materi yang sudah beliau sampaikan. Teman-teman yang membantu untuk menampilkan materi nanti itu bisa memulai slide dari output penyelesaian sengketa proses. Baik, sebelum slide materi ini ditampilkan oleh teman-teman kita yang membantu, ya, saya ingin menyatakan bahwa sengketa proses acara cepat atau sengketa proses antar peserta pemilihan yang diatur di Perbawaslu 9 tahun 2022 itu semangatnya hadir dari pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020, karena proses penyelesaian sengketa acara cepat itu pertama kali hadir kurang lebih sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu pada saat pemilihan kepala daerah serentak. Akhirnya ini diadopsi untuk digunakan kembali pada proses pemilu legislatif yang tahapannya sudah mulai berjalan untuk tahun 2024. Ini satu semangat baru dari Bawaslu memberikan ini, lalu memberikan dasar hukum di dua pemilihan ini, baik pemilihan maupun pemilu. Apa tujuannya atau apa output sebenarnya yang ingin dicapai? Memberikan mandat kepada Panwas Kecamatan untuk memutus sengketa yang timbul antar peserta pemilihan. Kalau kita analogikan, izinkan saya membuat analogi bahwa peradilan tingkat pertama, apakah itu pengadilan negeri, pengadilan agama, peradilan tata usaha negara, yang menerima perkara, gitu ya, setiap harinya, setiap minggu, bulan dan tahun, gitu. Kalau kita hitung satu badan peradilan atau satu peradilan tingkat pertama menerima perkara itu kurang lebih sekitar 100 dalam kurun waktu 1 tahun. Bahkan ada beberapa peradilan tingkat pertama itu yang menerima perkara lebih besar, gitu ya, jumlahnya dari itu. Ada upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak, gitu. Nah, upaya hukum itu kita kenal dengan istilah banding, Bapak Ibu sekalian. Peradilan tingkat banding atau peradilan tinggi itu juga bukan adalah peradilan terakhir untuk memutus apakah itu sengketa, gitu ya, apakah bentuknya voluntair atau kontentiosa. Masih ada namanya lagi peradilan di atasnya, yaitu peradilan kasasi. Bahkan peradilan kasasi itu juga masih ada upaya hukum lanjutan, itu dikenal dengan peninjauan kembali. Bisa Bapak Ibu bayangkan, itu jumlah kabupaten kota kita itu kurang lebih 514, dan hitunglah rata-rata ada 10 kecamatan. Kalau di Padang Pariaman saya yakin itu lebih. Bayangkan kalau di satu kabupaten kota itu ada 10 kecamatan, itu
kurang lebih 5.140 kecamatan yang ada. Itu hitung-hitungan kita secara sederhana saja di atas kertas. Bisa Bapak Ibu bayangkan, kalau timbul saja persoalan perselisihan antar peserta pemilihan 10 saja per setiap satu kecamatan. Silakan Bapak kalikan 5.140 dikalikan 10 lagi. Artinya adalah analogi sederhananya, Bawaslu mencoba menghindari atau menekan agar konflik resistensi yang timbul pada tingkat kecamatan antar peserta pemilihan, antar peserta politik kah, atau antar pasangan calon atau antar calon kah agar perkara itu tidak menumpuk dan menjadi bola salju. Bisa Bapak Ibu bayangkan Panwascam, kalau seluruh proses sengketa yang timbul itu harus atau hanya dapat diselesaikan pada tingkat kabupaten kota. Artinya berapa penumpukan persoalan yang harus diselesaikan di kabupaten kota, dan juga bisa Bapak Ibu bayangkan kalau itu dia sifatnya nanti bertingkat, berapa pula yang akan bertumpuk persoalan atau sengketa yang harus diselesaikan oleh provinsi. Jadi ini satu gebrakan yang sangat progresif oleh Bawaslu. Pada level kecamatan, sengketa yang timbul antar peserta pemilihan itu sudah bisa mandat itu diberikan kepada Panwascam untuk segera menyelesaikannya pada tempat kejadian pada hari yang sama. Kita lihat atau izinkan saya untuk masuk langsung pada materi output penyelesaian sengketa proses. Bapak Ibu sekalian, Panwascam tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber pertama, Bapak Ibu nanti akan menjadi mediator dan pemutus. Sekarang saya concern dulu pada Bapak Ibu yang akan menjadi pemutus dalam sengketa yang timbul antar peserta pemilihan. Ruangnya alhamdulillah ini tidak terlalu besar gitu. Jadi teman-teman di Panwascam itu tidak perlu khawatir yang berlebihan bahwa sebanyak apa persoalan yang perlu diselesaikan oleh Panwascam. Sengketa itu kan ada sengketa antar peserta pemilihan dengan penyelenggara. Ada sengketa yang timbul antar peserta pemilihan. Maka sengketa yang itu adalah antar peserta pemilihan dengan penyelenggara itu tidak menjadi ranah yang akan diselesaikan oleh Panwascam. Ini lumayan sedikit melegakan ini. Artinya Panwascam tidak akan terbebani dengan sengketa yang timbul antar peserta dengan penyelenggara. Itu satu. Yang kedua, saya ingin mempersempit lagi ruang. Sebenarnya ini adalah informasi yang cukup melegakan gitu untuk Panwascam. Saya ingin katakan bahwa beban itu tidak juga sebesar yang dibayangkan. Intinya adalah sengketa apa sih yang memungkinkan timbul antar peserta pemilihan. Kalau kita bagi terminnya atau waktunya, sengketa itu akan muncul hanya dalam waktu kurang lebih 75 hari pada saat kampanye. Itu satu, mempersempit lagi. Saya ingin mempersempit lagi. Simulasi kira-kira kasus-kasus apa saja yang akan muncul, akan timbul sengketa yang muncul antar peserta pemilihan. Beberapa partai politik dalam beberapa forum coba saya tracking dan saya minta feedbacknya. Pertama, kemungkinannya adalah terkait dengan alat peraga kampanye. Ini lazim sekali. Saya meyakini Bapak Ibu teman-teman Panwascam, apalagi yang sudah veteran ini, Panwascamnya sudah mungkin ada yang bintang 3 gitu ya, 3 kali periode udah Panwascam, mungkin ada yang sudah bintang 5 itu udah jenderal itu di kecamatan itu ya. Alat peraga kampanye itu persoalan yang lazim sekali muncul antar peserta pemilihan. Saya bikin analogi satu. Bapak A itu dari partai Apel pada sore hari gitu ya, tidak ada penerangan yang cukup, lalu memasang alat peraga kampanyenya. Rupanya ibu dari partai Jeruk itu telah memasang alat peraga kampanye 1 hari sebelumnya dan ukurannya lebih kecil dan sedikit agak ke belakang. Paginya si ibu melihat bahwa alat peraga kampanyenya tertutupi dengan alat peraga kampanye si bapak dari partai Apel yang ukurannya juga lebih besar. Lalu si ibu datang selaku pemohon dalam hal ini menyatakan kepada Panwascam bahwa si bapak itu telah melanggar aturan terkait dengan kampanye. Dan itu si ibu menyatakan bahwa kepentingan gitu ya, si ibu dari partai Jeruk tercederai secara langsung. Kenapa? Alat peraga kampanyenya itu tertutup gitu ya, oleh alat peraga kampanye si bapak. Nah, bagaimana nanti kira-kira putusannya? Sifat putusan, maka kalau misalnya kita lihat nanti adalah final dan mengikat. Jadi apapun yang telah diputuskan oleh Panwascam itu harus dilaksanakan oleh para pihak, baik oleh si ibu selaku pemohon
ataupun si bapak gitu ya, selaku dalam hal ini termohon atau dalam istilah lainnya adalah terlapor. Maka saya ingin menyampaikan bahwa sifat putusannya itu adalah final dan mengikat. Nah, slide-nya itu bagiannya agak lebih maju. Karena persoalan mandat itu tadi sudah dikupas gitu ya secara komprehensif oleh Pak Khairul Fahmi tadi. Maka kekuatan putusan dari Panwascam itu kalau boleh saya buat dalam analogi lain, sama kuatnya dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau dikenal dengan istilah final dan mengikat gitu ya, final and binding. Tenang Pak, nggak ada upaya hukum lainnya. Jadi nggak perlu takut Bapak gitu ya akan dilaporkan lalu dituntut, akan ada upaya banding kepada kabupaten kota, akan ada upaya kasasi ke provinsi atau peninjauan kembali ke RI. Tidak, putusannya adalah final and binding. Artinya selesai pada hari itu juga di tangan Panwas Kecamatan. Nah ini mungkin sedikit juga akan melegakan. Jadi nggak usah takut-takut. Salah atau benar putusan itu nggak ada konsekuensi hukumnya. Tetapi bukan berarti Bapak Ibu di kecamatan itu tidak mempertimbangkan gitu ya, pertimbangan-pertimbangan hukum dengan baik, cermat gitu ya, dan juga akuntabel. Tapi tidak usah khawatir gitu ya, apakah ada konsekuensi hukum kepada kami nanti Panwascam sebagai pemutus gitu ya, maka jawabannya tidak. Nah, ini untuk sifat putusan. Kita lihat Bapak Ibu sekalian pada slide selanjutnya. Putusan penyelesaian sengketa yang akan diputus oleh Panwascam itu bersifat mengikat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebenarnya nanti kalau boleh saya tadi gitu ya berdiskusi, saya adalah peserta dalam forum, saya akan nanya ke narasumber. Kata mandat itu dalam istilah hukum itu tanggung jawab dan tanggung gugat itu tetap dibebankan kepada si pemberi mandat. Seharusnya kata mandat itu pemberi tanggung jawab dan tanggung gugat itu adalah Bawaslu Kabupaten Kota yang memberikan mandat kepada Panwascam. Tanggung jawab dan tanggung gugat itu seharusnya berada di pundak Bawaslu Kabupaten Kota. Kalau dalam bahasa hukum di Perbawaslu itu menggunakan kata mandat. Tapi nah ini dalam hal ini putusan saya tanya, itu beban tanggung jawab dan tanggung gugat putusan itu kepada siapa kira-kira? Kepada Panwascam, karena yang memutus adalah Panwascam. Nah logikanya, kalau putusannya benar atau salah, boleh tidak Panwascam bilang, oh kami tidak bertanggung jawab, kan itu namanya mandat, tanggung jawab dan tanggung gugat kepada pemberi mandat. Bisa nggak kira-kira Ibu berkata demikian setelah putusan itu dikeluarkan oleh Panwascam nanti? Tidak. Jawabannya tidak Bapak Ibu sekalian. Makanya tadi saya pikir di awal, andaikan saya peserta diskusi, saya ingin tanya ke narasumber, penggunaan kata mandat itu tepat tidak ketika nanti kewenangan untuk memutus itu ada di tangan Panwas Kecamatan. Tanggung jawab dan tanggung gugat berada di pundak Panwas Kecamatan. Tetapi terlepas dari perdebatan itu, intinya Bapak Ibu sekalian, putusan penyelesaian sengketa itu nanti akan bersifat mengikat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak usah khawatir. Tadi kan di awal saya bilang, nggak ada upaya hukum lanjutan. Panwascam tidak akan bisa juga digugat kan kira-kira gitu. Kalau di peradilan pidana itu di pra-peradilan kan namanya Pak. Jadi penyidik gitu ya, itu di pra-peradilankan oleh para pihak ke pengadilan. Panwascam dalam hal ini jawabannya tidak. Nah ini saya ambil dari Perbawaslu 9 tahun 2022. Nah selanjutnya kita lihat bagaimana putusan yang dikatakan dapat memberikan rasa keadilan, kemanfaatan, dan berkepastian. Maka Panwascam itu bertanggung jawab terhadap 3 tujuan hukum dalam putusan Bapak Ibu nanti. Ini akan berbeda Bapak Ibu. Saya ingin tanya dulu sedikit misalnya. Dalam kasus Bapak Partai Apel dengan Ibu dari Partai Jeruk, kalau Bapak Ibu Panwascam itu hanya melihat soal kepastian hukum gitu ya, semata-mata, maka kira-kira putusannya nanti akan seperti apa? Dikira-kira saja untuk kasus si Bapak Partai Apel yang memasang baliho gitu ya di depan baliho si Ibu yang ukurannya lebih kecil gitu ya pada sore hari tanpa penerangan gitu ya, lalu besok paginya terlihat bahwa baliho tersebut telah menutupi baliho si Ibu. Kalau hanya untuk berkepastian kira-kira, maka putusan yang akan Bapak Ibu ambil adalah baliho si Bapak dibongkar atau dibuka. Itu dia. Kalau bicara hanya soal kepastian, maka si Bapak Ibu putuskan sudah menyalahi aturan terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye atau kampanye.
Nah, itu dia. Jadi ini persoalan lain nanti soal eksekutorial. Karena di Perbawaslu itu juga tidak disediakan instrumen siapa yang akan melakukan eksekusi. Tetapi saya masih berada di putusan dulu, moderator. Nah, putusan yang memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan itu analogi sederhananya kira-kira begini. Bapak Ibu akan meminta bapak dari caleg Partai Abal dan ibu dari caleg Partai Jeruk, bagaimana kira-kira mereka akan menyelesaikan persoalan mereka. Minta mereka terlebih dahulu untuk menghadirkan solusi-solusi atau tawaran seperti apa. Jangan sampai bapak ibu yang lebih dulu gitu ya, bersemangat untuk segera memutuskan. Kira-kira tanya kepada mereka berdua, minta keterangan, lalu dapatlah keterangan atau bukti-bukti yang dihadirkan di pengadilan, di peradilan acara cepat atau musyawarah acara cepat di Panwascam, bahwa si bapak mengakui kesalahannya. Ambo yo minta maaf, ambo memasang baliho alat peraga kampanye ambo alas sanjo adi urang lah kamu gari hari rinai kalam lampu ndak ado nak nampak di ambo baliho si ibu alat kapasang di belakang. Bapak mengakui itu. Si bapak bersedia, saya bersedia gitu ya untuk menggeser atau memindahkan baliho saya. Kira-kira begitu. Maka ketika kedua belah pihak gitu ya sudah menyatakan kesediaannya, mengakui kesalahannya, dan si ibu memberikan pemahamannya, pemaafannya, maka putusan seharusnya yang diberikan oleh Panwascam adalah baliho si bapak dipasang berdamping-dampingan dengan baliho si ibu, agar sama-sama terlihat gitu ya dari jalankah gitu atau dari masyarakat umum. Siapa tahu putusan yang Bapak Ibu Panwascam lahirkan ini, siapa tahu ini itu memberi berkah lebih lanjut, bukan hanya soal mendamaikan sengketa yang timbul di antara dua caleg ini. Siapa tahu juga misalnya si ibu gitu ya sudah sekian tahun menunggu pasca kematian suaminya apakah ada kira-kira. Si bapak rupanya juga sudah 9 bulan lamanya ditinggal gitu ya oleh istrinya entah kemana. Pileknya selesai, dua-duanya terpilih jadi anggota DPRD kabupaten, lalu pergi ke KUA. Nah ini dia, ini kan berbeda. Tapi kalau bapak ibu semangatnya hanya bicara soal kepastian, maka putusan hari itu balihonya bongkar. Bapak salah, saya nggak mau tahu, pokoknya baliho bapak silakan dipindah ke tempat yang lain. Ini satu kasus Bu, simulasinya. Simulasi yang kedua adalah soal izin kampanye. Ini kan nanti diurus ke kepolisian. Polisi sama-sama mengeluarkan izin pada hari yang sama, pada tanggal yang sama, pada tahun yang sama, tanpa menjelaskan secara detail itu jam berapa. Contoh misalnya pada hari ini adalah tanggal 6 bulan Juli tahun 2023 hari Kamis. Sama-sama diberikan surat izin pada waktu, pada hari, pada tempat yang sama. Partainya sama-sama datang kedua-duanya. Yang satu ngotot mengatakan saya sudah dapat izin, yang satu juga mengatakan saya juga sudah dapat izin. Nah ini persoalan yang mungkin nanti akan timbul. Diperiksa surat keduanya benar-benar sama tanggalnya, sama harinya, sama tahunnya, tetapi tidak ada jamnya. Kira-kira kalau Bapak Ibu hanya bicara gitu ya soal kepastian gitu ya, atau bicara soal keadilan, maka Bapak Ibu akan biarkan, ya silakan gitu ya. Kan sudah itu surat izinnya ada, harinya ada, tanggalnya ada, ya silakan gunakan surat itu kan gitu kira-kira. Nah atur je lah itu bahasanya. Tetapi apakah memberikan kemanfaatan kira-kira Bapak Ibu sekalian? Apakah mereka berdua akan menyelesaikan persoalannya sendiri tanpa kehadiran Panwascam atau putusan Panwascam? Maka saya yakin jawabannya tidak. Apa yang akan dilakukan Panwascam kalau dalam simulasi kasusnya seperti ini? Kira-kira sahabat moderator, bayangkan kalau mempertemukan kedua belah pihak, selanjutnya mendengar pendapat kedua belah pihak, selanjutnya baik mencari titik temu kedua belah pihak, selanjutnya eksekusi. Iya baik, sebelum sampai ke sana, kira-kira sebelum sampai ke sana konsultasi terlebih dahulu. Itu baik, ya itu benar. Baik Bapak, sebelum juga sampai ke sana, siapa yang memberikan izin Bapak tadi? Siapa yang mengeluarkan izin? Nah, Bapak Ibu itu juga akan gitu bertanya ke pihak ketiga atau pihak lain
izin ini bagaimana yang dimaksud oleh si pemberi izin? Partai A itu dimaksudkan pada jam berapa, gitu ya. Partai B itu dimaksudkan pada jam berapa. Kalau misalnya pada hari itu sudah jam 10, maka bagaimana si pemberi izin itu memaksudkan tanggal hari tahun yang sama? Apakah misalnya partai A dari jam 10 sampai jam 2 siang, lalu partai B dari jam 2 siang sampai jam 6 sore? Atau si pemberi izin itu merevisi gitu ya, izin tersebut partai A diberikan waktu hari ini tanggal 6, partai B diberikan izin untuk gitu ya, tanggal 7 atau digeser. Nah, itulah yang dimaksud berkeadilan, berkepastian, dan berkemanfaatan. Tapi kalau Bapak Ibu hanya mengejar persoalan misalnya kepastian gitu ya, atau keadilan semata, maka Bapak Ibu akan biarkan saja, silakan izinnya sudah dikantongi. Atau mohon maaf, Bapak Ibu malah bisa jadi memutuskan membubarkan kampanye kedua partai tersebut dengan alasan bahwa resikonya lebih besar. Intinya begitu. Bapak Ibu akan suruh kedua partai tersebut bubar untuk tidak berada di tempat sekalipun sudah mengantongi izin. Nah, jadi akan berbeda sekali Bapak Ibu sekalian karakter seorang pemutus dengan karakter seseorang yang nanti juga adalah mediator atau yang akan memediasi musyawarah. Kita akan lihat Bapak Ibu sekalian pada slide selanjutnya. Panwascam itu seolah-olah adalah satu sosok yang memiliki dua karakter dalam dirinya. Pertama, dia diminta untuk mencari jalan keluar atau dia sebagai seorang mediator. Yang kedua, dia diminta adalah sebagai pemutus. Dua karakter ini berbeda Bapak Ibu sekalian. Kalau di awal Panwascam mengedepankan sikap gitu ya, pemutus memutus, maka cukup berdiri saja dengan dasar-dasar hukum. Berdiri saja dengan aturan-aturan yang ada yang sifatnya tertulis, maka selesai. Tugas Panwascam memutus, selesai. Tetapi ketika Bapak Ibu dituntut menjadi pencari jalan keluar atau mediator, nanti ini pasti akan berbeda. Saya buat simulasi terhadap kasus yang pertama tadi. Kalau Bapak Ibu diminta untuk memutus, selesai dengan membubarkan atau mencabut gitu ya baliho si Bapak, atau membubarkan kampanye dua partai pada satu tempat yang sama. Kalau karakternya adalah pemutus. Tapi kalau karakternya pencari jalan keluar, maka Bapak Ibu akan mendengar kedua belah pihak terlebih dahulu, lalu bertanya kepada kedua belah pihak, kira-kira mereka berdua punya tawaran atau solusi apa untuk persoalan ini. Selanjutnya kita lihat Bapak Ibu sekalian prinsip-prinsip menjadi seorang mediator. Kalau prinsip menjadi seorang pemutus ini saya nggak perlu paparkan secara komprehensif. Saya yakin Bapak Ibu sudah sering sekali mengambil keputusan dalam hidup. Kepala keluarga mengambil keputusan dalam keluarga. Seorang kakak mengambil keputusan terhadap adik-adiknya. Seorang orang tua mengambil keputusan terhadap anak-anaknya. Atau Bapak Ibu pimpinan di institusi atau tempat kerja Bapak Ibu sehari-hari. Saya yakin itu sudah lumrah dan lazim. Tetapi menjadi seorang mediator, nah ini mungkin jarang sekali kita lakukan hal-hal yang seperti ini. Orang tuh kadang dia lebih suka memutus gitu ya, karena menganggap persoalan itu akan cepat selesai. Kalau mediator itu butuh energi yang lebih, butuh kesabaran yang lebih, butuh waktu yang lebih, butuh gitu ya pengetahuan yang lebih. Maka akan lebih mudah, misalnya ada persoalan, segera saja diputus tanpa harus musyawarah atau memediasi terlebih dahulu. Pertama, Bapak Ibu sekalian, ketika nanti menjadi mediator, jangan buru-buru Bapak Ibu. Jadi Panwascam jangan semangatnya tiba-tiba saja ingin memutus. Ala Pak, ala tawang Bapak. Nah, alun takile lah. Kira-kira begitu. Semangatnya jangan begitu, walaupun ada pepatah Minang gitu ya. Bapak Ibu, pertama pastikan tidak memihak atau netral. Dari awal itu Bapak Ibu wajib memelihara, mempertahankan ketidakberpihakan. Ini ketika menjadi seorang mediator. Yang kedua, pastikan tidak ada benturan kepentingan. Kalau peserta pemilu gitu ya, atau peserta pemilihan yang berkonflik atau bersengketa, ada hubungan sedarah gitu ya, semenda, mintuo, bako, mama atau mama dari mama gitu ya, misalkan gitu ya, orang tua, adik, saudara, maka bapak atau ibu sekalipun menjadi ketua Panwascam mundur, serahkan pimpinan mediasi atau mediator itu kepada rekan lainnya atau kolega lainnya. Sampaikan bahwa saya tidak mungkin itu menjadi pimpinan mediasi karena yang bersengketa kebetulan yang cie mama dan cie bako, kamari bedo gitu kan. Nanti awak kepanakannya, nanti
kama biasanya wa pulang. Nah, ini apa namanya prinsip umum seorang mediator. Saya akan lanjutkan pada sikap-sikap apa yang penting diambil ketika menjadi seorang mediator. Pertama, Bapak Ibu sekalian, pastikan Bapak Ibu punya sikap relationship gitu ya, sikap gitu ya, persaudaraan. Jadi jangan bayangkan orang yang datang gitu ya, yang berkonflik atau bersengketa itu adalah orang yang dalam pandangan Bapak Ibu itu adalah orang yang punya persoalan atau orang yang Bapak Ibu anggap itu akan menjadi beban, kan kira-kira begitu. Maka bayangkan mereka yang bersengketa itu adalah bagian gitu ya, saudara gitu ya, atau kolega yang persoalannya itu bagian dari persoalan Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu perlu gitu atau penting untuk menyelesaikan hal tersebut. Yang kedua, pastikan sikap seorang mediator itu efektif. Dia mampu mencari atau membuat kreativitas prosedur yang dapat diminati para pihak. Jangan sampai dari awal ketika menjadi seorang mediator itu yang dominan berbicara itu adalah Bapak Ibu sebagai panwascam. Bapak Ibu paparkan seluruh undang-undangnya, Bapak Ibu paparkan seluruh dasar hukumnya, Bapak ceramahi orang ini bicara soal demokrasi dan lain sebagainya gitu ya. Lalu kesempatan gitu untuk mendengarkan para pihak itu tidak lebih gitu ya, dari sisa dari sekian persen waktu gitu yang itu sudah Bapak Ibu ambil atau dominasi. Maka ini tidak akan efektif. Saya yakin para kedua belah pihak ketika menerima putusan Bapak Ibu nanti itu tidak merasa mereka bagian dari putusan yang Bapak Ibu ambil. Selanjutnya, jangan lupa mencari alternatif Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu mengklasifikasi posisi para pihak dalam persoalan. Selanjutnya, mampu mengidentifikasi opsi-opsi penyelesaian masalah. Jangan sudah sampai akhir gitu ya, keterangan si pemohon sudah didengar, keterangan si termohon sudah didengar, bukti-bukti itu sudah diperiksa, saksi-saksi sudah didengarkan, sudah sampai di akhir, tapi Bapak Ibu belum punya kira-kira gambaran solusi apa nanti yang akan diberikan. Malahan untuk gitu ya mengulur waktu, Bapak Ibu minta lagi. Oh dia tadi sampai mau, boleh dia kok tadi diceritain balik bapak ceritonya gitu. Nah ini pasti tidak akan para pihak tidak akan yakin gitu kalau Bapak Ibu itu akan mampu menyelesaikan persoalan mereka. Selanjutnya, jangan lupa menjadi fasilitator. Bapak Ibu kelola prosesnya, kumpulkan informasi, Bapak uji realitas dan pecahkan persoalan tersebut. Karena saya yakin andaikan kesempatan misalnya diserahkan kepada kedua belah pihak dan mereka tidak menemukan titik temu, maka satu-satunya harapan adalah Bapak Ibu sebagai mediator. Mereka akan kembalikan. Kalau itu eloknya kami dangalah kira-kira dari apa-apa panwascam baanan elok untuk kami berdua. Nah, itu kira-kira. Selanjutnya, di akhir tahapan apa yang perlu dipersiapkan ketika Bapak Ibu nanti akan bermusyawarah. Di dalam Perbawaslu itu diistilahkan itu adalah musyawarah acara cepat. Maka dimulai dengan diksi atau kata musyawarah. Pertama, sebelum memulai mediasi, Bapak Ibu tentukan tahapannya. Jelaskan dari awal. Kedua belah pihak harus mengerti. Tentukan peran masing-masing dan aturan mainnya. Saya panwascam, apa dasar hukum saya menjalankan kewenangan ini? Bapak Ibu adalah termohon, Bapak Ibu adalah pemohon, lalu yang lain disebutkan sebagai misalnya adalah saksi yang dihadirkan, dijelaskan porsi masing-masing terlebih dahulu. Tahapan-tahapannya adalah saya akan membuka musyawarah ini terlebih dahulu, lalu kita akan dengarkan keterangan dari pemohon kurang lebih selama 5 menit, dilanjutkan kita akan dengarkan keterangan dari pemohon kurang lebih selama 5 menit. Jadi schedule-nya atau timeline-nya itu sudah Bapak Ibu atur sedari awal. Selanjutnya, tahapan mendefinisikan persoalan dan menyusun agenda persoalan masalah dari pihak yang bermasalah. Jadi Bapak sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh si ibu gitu ya, itu adalah bagian yang akan menjadi objek yang akan disengketakan. Jadi Bapak jelaskan kepada si termohon gitu ya, nantinya inilah yang dipersoalkan oleh si ibu. Kalau tadi simulasinya adalah ibu dari partai jeruk dan Bapak dari partai apel. Yang ketiga, tahapan mengidentifikasi kepentingan para pihak yang berperkara. Jadi Bapak Ibu itu akan membagi porsi atau energi akan lebih banyak kepada bagian yang mana. Apakah mendengarkan gitu ya keterangan para pihak, apakah misalnya Bapak Ibu menyampaikan gitu ya perihal solusi-solusi yang sudah Bapak Ibu simpulkan untuk kepada para pihak.
Jadi Bapak Ibu dapat mengidentifikasi kira-kira kepentingan si A, si B, dan kepentingan Bapak Ibu sebagai panwascam nanti dalam hal apa. Yang keempat, Bapak Ibu sudah mencari opsi yang dapat dijadikan fokus penyelesaian bersama. Jadi alternatif putusan gitu ya, atau hasil musyawarah Bapak Ibu juga sudah punya. Sekalipun tadi Bapak Ibu memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak, kira-kira kalau mereka diminta untuk berdamai berdua, apa yang akan mereka putuskan, tetapi Bapak Ibu juga menyediakan opsi-opsi terhadap penyelesaian persoalan. Yang kelima, menjajaki alternatif penyelesaian masalah. Bapak Ibu buat simulasinya. Sampaikan kepada misalkan si termohon, kalau begini solusinya apakah Ibu bersedia menerima? Lalu sampaikan kepada misalnya si termohon atau si terlapor, kalau begini solusinya kira-kira apakah Bapak mau menerima? Selanjutnya, ada tahapan tawar-menawar atau brainstorming. Jangan sampai dari awal Bapak Ibu sudah memberikan kira-kira gambaran putusan itu seperti apa. Biarkan para pihak terlebih dahulu, mereka bergame, saling tawar-menawar satu dengan yang lainnya. Mereka lah yang nanti akan menemukan kira-kira putusannya akan seperti apa. Kalau begitu, kerja Bapak Ibu kan akan semakin ringan. Berarti Bapak Ibu hanya menjadi fasilitator. Selanjutnya, tahapan mengesahkan konsep penyelesaian masalah yang disepakati. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, tadi narasumber pertama mengingatkan ada form itu yang memang sudah baku dan dalam musyawarah acara cepat itu memang akan digunakan. Kalau saya tidak salah, form yang untuk pileg di 2024 ini itu ada 2 form. Gitu ya. Kalau sebelumnya di Pilkada serentak 2020 itu form itu berurut gitu. Dari 19, 20, 21 bahkan sampai 22 atau 23. Cukup banyak formnya. Tetapi untuk 2024 formnya sudah disederhanakan. Jadi form itu kalau tidak salah saya jumlahnya ada dua form. Ketika ditemukan kesepakatan atau ketika tidak ditemukan kesepakatan. Lalu yang kedelapan, membuat agenda pelaksanaannya. Yang terakhir dan yang kesembilan, tahapan memelihara momentum yang setiap saat dimungkinkan hilang. Yang kesembilan ini juga diperhatikan Bapak Ibu sekalian, orang sudah mau berdamai. Tadi si Bapak kan sudah mengakui kesalahannya. Saya memasang APK saya dalam penerangan yang tidak cukup, sore hari gitu ya, dan cukup gelap. Saya tidak melihat ada APK si Ibu itu di belakang APK yang saya pasang. Lalu si Bapak sudah mengakui kesalahannya, si Bapak bersedia untuk menggeser APK-nya. Atau malah dia memfasilitasi APK si Ibu akan saya pasang di sebelah APK saya, digeser agak sedikit ke depan, dan difasilitasi APK si Ibu akan dibuat dalam ukuran yang sama dengan APK saya. Kebetulan mungkin si Bapak punya modal yang cukup kuat gitu ya untuk maju gitu dalam proses pemilihan. Kira-kira begitu. Sudah ketemu nih, keduanya sudah mau sama-sama berdamai. Lalu tiba-tiba momentum itu Bapak Ibu mentahkan lagi. Bapak bilang begini, Pak, pikir-pikir padahal Pak, lai kayu rasanya tuh gitu. Itu akan kehilangan momentum. Kedua belah pihak akan membuka kembali persoalan yang dari awal itu sudah mulai mengerucut. Maka poin yang ke-9 ini bagian yang penting Bapak Ibu sekalian. Kehilangan momentum itu juga bisa terjadi karena misalnya sudah bisa diselesaikan di satu tempat gitu ya, di mana tempat kejadian itu terjadi. Tetapi Bapak Ibu itu karena merasa tidak nyaman di tempat tersebut atau banyak hal, Bapak Ibu membawa persoalan ini ke tempat yang lain. Padahal seharusnya bisa diselesaikan di tempat kejadian yang pertama. Momentum ini akan hilang. Orang mulai akan berubah pikiran gitu ya, dengan banyak hal. Atau ada lagi pihak-pihak yang coba ikut dalam persoalan ini. Maka poin yang ke-9 ini juga bagian yang penting. Jangan sampai Bapak Ibu tidak memelihara momentum gitu ya, yang setiap saat dimungkinkan akan hilang. Inilah Bapak Ibu sekalian bagian saya memperkuat apa yang sudah disampaikan narasumber pertama. Bapak Ibu akan punya 2 karakter dalam satu diri. Pertama adalah karakter sebagai pemutus gitu ya, hakim gitu ya, atau judge. Seorang hakim itu biasanya kalau dalam perkara kontentiosa ini gitu ya, orang yang bersengketa itu bersifat dia pasif gitu, maka dia akan mendengarkan gitu ya, hanya melihat gitu ya pada bukti-bukti yang dihadirkan gitu. Dia akan memutus. Tetapi di sisi lain Bapak Ibu diminta untuk menjadi moderator, mediator, orang yang memfasilitasi sengketa yang timbul di antara kedua belah pihak. Ini karakter yang cukup berbeda ini ketika menjadi mediator dan menjadi pemutus. Maka dahulukanlah karakter menjadi seorang mediator, penyelesai masalah, memimpin gitu ya musyawarah, ketimbang Bapak Ibu mendahulukan karakter sebagai seorang
tumultus gitu ya, atau menjadi seorang hakim. Kira-kira begitu. Saya serahkan kembali kepada